Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selalu tetap menjaga kesehatan dan mari tetap menggali dan memperkaya ilmu pengetahuan karena dapat membantu memecahkan masalah dalam kehidupan. Jangan lupa untuk menyimak hingga akhir video ini agar informasi yang disampaikan menjadi utuh. Apabila terdapat sesuatu yang ingin disampaikan seperti bahasan untuk video selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengenal tampilan Microsoft Access 2007. Mari kita mulai video ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Perangkat lunak Microsoft Access merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memanajemen database atau sering dikenal dengan istilah Database Management System. Untuk memulai perangkat lunak Microsoft Access ini, terlebih dahulu harus diinstal ke dalam PC atau komputer. Sedangkan untuk memulainya, apabila sudah diinstal, Start All Program, kemudian kita pilih Microsoft Office. Kemudian di kumpulan Microsoft Office ada Microsoft Office Access 2007. Ya, ini adalah tampilan awal untuk Microsoft Access 2007, di mana terdapat Quick Access seperti Save, Window, ada Can Redo, kemudian ada Office button. Ini yang terdiri dari New, Open, dan seterusnya. Sedangkan reset dokumennya ini adalah dokumen yang pernah dibuka sebelumnya menggunakan Microsoft Access. Ada Access Option untuk mengatur seluruh tampilan dari Access, kemudian ada Exit Access. Di tampilan awal, template kategori terdiri dari 3, ada Featuring, ada Local Template, dan ada Sampel. Nah, sedangkan untuk yang online, apabila ketiga fitur ini belum cukup untuk membantu kita membuat sebuah template, maka kita bisa menambahkan template yang sudah disediakan oleh Microsoft Access dengan cara online. Yakni maksudnya adalah template sudah disediakan namun belum tersimpan ke dalam Microsoft Access. Kita harus terlebih dahulu menginstal atau mendownloadnya secara online apabila template ini akan digunakan. Banyak sekali jenis template yang sudah disediakan secara online seperti address book, annual, ada asset, kemudian ada blank and general, kemudian ada budget, ada books, hingga sampai ke teknologi. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apa kegunaannya atau keuntungannya? Yakni memudahkan kita tanpa harus kita memikirkan file apa yang akan kita gunakan dalam membuat sebuah database. Ini kegunaan dari sebuah template. Namun, apabila kita tidak mau atau mau membangun sebuah database secara mandiri tanpa menggunakan template yang sudah disediakan, maka kita pilih blank database atau tombol blank database untuk memulai membuat dari awal database, baik itu menentukan filenya, record apa yang akan kita isikan, maka kita memilih blank database. Kemudian selain di template categories, di bagian tengah juga ada fitur online templates seperti ini, ada asset, ada contact, dan issues. Ini secara online, namun ini secara offline. Jadi kita bisa memilih mana template yang akan kita gunakan. Kemudian Open Recent Database, yakni merupakan tampilan di mana data-data yang pernah dibuka menggunakan Microsoft Access. Maksudnya adalah database yang pernah dibuka menggunakan Microsoft Access. Tampil di bagian sini. Namun, apabila kita sudah memiliki database sebelumnya, kita bisa memilih More. Apabila kita sudah memiliki database sebelumnya dan akan kita buka, maka kita bisa klik More. Tinggal kita pilih di mana folder yang menyimpan database kita. Oke. Blank database tadi sudah disampaikan bahwa untuk memulai database dari awal, new blank database. Namun, apabila kalian tidak mau susah-susah, silahkan pilih template sesuai dengan keinginan kalian. Di bagian sini, silahkan diuji coba.
Apabila sudah diuji coba, silakan tulis di kolom komentar template yang mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Silakan tuliskan di kolom komentar. Kita akan coba dari awal. Kita klik blank database. Kemudian lesson dokumen berubah menjadi blank database. Di sini kita akan menulis file name. File name adalah nama file yang akan kita gunakan untuk sebuah database kita. Ingat, satu file name bisa terdiri dari banyak tabel. Kita tulis file name-nya adalah projectku. Untuk menentukan folder di mana file name akan disimpan atau kita akan membuat folder baru, maka kita klik browse for a location to put your database. Kita klik di sini. Nah, apabila kita ingin membuat folder baru, kita klik di new folder. New folder. Klik. Kita buat projectku. Jika sudah, kita klik open. Sekali lagi. Nah, di sini akan kita simpan nama filenya. Jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, sampai di sini sudah jelas kira-kira? Apabila kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jika sudah menentukan nama file, maka kita klik create. Ya. Maka sudah berhasil masuk ke dalam tampilan awal untuk membuat database di Microsoft Access 2007. Nah, di sini ada Office button terdiri dari new, open, save as, print, manage, email, publish, dan close database. Serta ada access option, kemudian ada exit access. Dan di tampilan Microsoft Access sudah terdiri dari ada menu home, ada menu create, ada menu external data, database tool, dan dataset. Di mana masing-masing menu memiliki toolbarnya masing-masing. Seperti home, terdiri dari group view, clipboard, font, rich text, record, sort and filter, serta find. Sedangkan di menu create, terdiri dari tables, forms, report, another. Dimana nanti kalau create untuk membuat tampilan baru ya, baik itu bentuk tabel baru atau membuat form atau display baru. Kemudian ada external data, ini bisa kita import ke Excel. Kemudian kita bisa save export dengan export, bisa kita eksporkan ke Excel. Kemudian ada database tool. Di sini ada makro, ada relationship yang ada di show hide, ada di database documenter, di group analyze, kemudian ada SQL server kalau kita mau menyambungkan ke SQL, di group move data, kemudian ada switchboard manager, bisa kita klik di database tool, di mana switchboard manager ini nanti adalah membuat cover depan dari suatu program. Di sini di Microsoft Access kita bisa membuat sebuah program sederhana yang sudah bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah program. Kemudian ada datasheet. Datasheet ini untuk menampilkan dari tabel yang sudah kita buat. Di mana terdiri dari view tadi sama dengan menu home, juga terdiri dari view. Ada view untuk menampilkan dataset view dan design view. Bisa menggunakan dataset atau menggunakan home. Kemudian ada new field, add existing field yang berada di group field and column. Kemudian ada data type di grup data type and formatting. Serta ada relationship yang ada di grup relationship. Kemudian di bagian bawah ada all tables
yakni menampilkan jumlah tabel atau banyaknya tabel yang telah kita buat. Secara default, kalau di pertama kali kita membuka Microsoft Access, itu hanya terdiri dari satu tabel, di mana tabel tersebut berada di bagian sebelah kanan. Ini berarti tabelnya sedang aktif di tabel 1. Apabila kita close, maka tabelnya habis atau hilang karena memang tabel awalnya tidak ada. Jadi ini adalah kumpulan tabelnya, sedangkan di sebelah kanan ini adalah tabel yang telah dibuka dari tabel sebelah kiri. Kita membuat tabel baru dengan klik create, kemudian pilih tabel. Ini tabelnya. Kemudian kita buat atau mengisi tabelnya, bisa kita klik tabel, kemudian kita pilih design view. Sekian perkenalan dari Microsoft Access 2007. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.